Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riana Wahyu Puspitasari dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Ilmu Komputer kelas A dengan NIM 2101251. Hari ini saya akan membagikan bagaimana cara mengimplementasikan sebuah soal searching kepada atau dengan menggunakan bahasa program, menggunakan bahasa C di website GDB Online Debugger. Dan searching ini ada dua metode yang saya pelajari. Yang pertama adalah sequential search dan yang kedua ada binary search. Dengan syarat sequential search tidak harus datanya terurut. Kalau binary search harus datanya terurut. Langsung saja kita masuk pada soalnya. Pada modul ini diterangkan bahwa kita diperintahkan untuk membuat sebuah algoritma dan pemrograman dalam bahasa C menggunakan algoritma pencarian yang telah dibahas menjadi prosedur atau fungsi. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita coba pada program pertama, yaitu sequential search. Nah, sequential search, yaitu program dengan ketentuan mencari nilai satu persatu dimulai dari indeks ke-0 sampai dengan indeks terakhir. Dengan syarat, selama nilai yang dilihat bukan nilai yang dicari, maka akan terus maju ke nilai yang ada di depannya. Dan jika bukan nilai terakhir atau nilai di indeks terakhir, maka pencarian tidak akan berhenti. Nah, gimana sih pendekatannya secara secara lisan gitu ya. Nah, ketika kita mencari sebuah nilai 0 misalnya, maka akan dicari dari indeks pertama. Apakah nilai 0 ada di indeks pertama? Di indeks ke-0? Tidak. Maka akan dicari pada nilai indeks selanjutnya. Apakah nilai 0 ada pada indeks pertama? Tidak. Lalu akan dicari terus sampai nilai terakhir di 60. Apakah nilai 60 merupakan nilai yang dicari? Jikalau bukan, dan ini adalah nilai terakhir, maka akan terjadi proses pemberhentian. Sehingga akan muncul keterangan bahwa nilai yang dicari tidak ada pada data array yang sudah kita punya, begitu. Nah, langsung saja kita bahas mengenai programnya. Di sini saya membuat sebuah program utama. Yang pertama, kita mendeklarasikan dulu array-nya. Jadi, saya mendeklarasikan integer array dengan 5 data di dalamnya. Bisa kita tambah, bisa kita buat 10, atau kita bisa buat sampai 100, asal data dengan tidak adanya syarat bahwa data tersebut harus berurutan, begitu. Nah, lalu kita juga mendeklarasikan integer k, atau k ini tuh melambangkan atau menginterpretasikan nilai yang akan kita cari, begitu. Nah, lalu kita juga membuat sebuah program untuk memasukkan nilai atau menginputkan nilai yang ingin kita cari. Jadi, kita bisa akan keluar, lalu kita bisa mengetik nilai berapa yang ingin kita cari dengan menggunakan perintah scanf. Lalu kita juga menentukan panjang array dengan menggunakan size of, dengan rumus size of array dibagi size of array pertama ke 0. Lalu kita juga membuat atau memanggil integer index yang nilainya akan sama dengan memanggil fungsi search, di mana dipertimbangkannya adalah array, size, dan k, atau nilai yang dicari. Lalu, kita membuat sebuah percabangan untuk mengecek apakah data tersebut ada atau tidak dalam data array yang kita punya. Nah, jika data tersebut nilainya sama dengan negatif 1 atau nilai tersebut tidak ada, maka yang keluar adalah nilai yang dicari tidak ada dalam data array. Tetapi, jika nilai data bukanlah negatif 1 atau nilai yang kita cari ada, maka akan keluar keterangan bahwa nilai yang kita cari ada dalam indeks kesekian, begitu. Nah, untuk fungsi nilai search dari sequential search itu sendiri, kita menggunakan satu tipe data dengan 3 parameter. Yang pertama ada integer untuk array yang tidak ada inisialisasi secara langsung. Yang kedua ada integer untuk nilai n, dan integer untuk k, atau nilai yang akan kita cari. Kita menggunakan perulangan untuk mencari nilai pada array, di mana ketika i sama dengan 0 dan i kurang dari n, maka akan terjadi i pertambahan. Lalu percabangannya, ketika nilai yang dicari itu ada atau sama dengan array pada indeks yang sudah ada, maka
penyimpanan return itu akan sama nilainya dengan nilai yang dicari. Tetapi jika tidak, maka akan returnnya negatif 1, atau return negatif 1 ini tuh maksudnya nilai kembali pada negatif 1, alias nilai tidak ada pada array begitu. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita jalankan program ini. Nah, di sini kita diperintahkan untuk memasukkan nilai yang kita cari. Kita misalnya ingin mencari nilai 100. Maka nilai 100 ada pada data array dalam indeks ke-5. Nah, ini indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan benar. Kita coba nilai yang tidak ada dalam data array. Apakah keluarannya akan sama atau tidak gitu ya, atau sesuai dengan program atau tidak. Kita jalankan ulang. Nah, kita memasukkan nilai 204 misalnya. Nah, nilai 204 tidak ada pada data array. Dan ini sama, karena apa? Nilai 204 ini sama nilai dengan negatif 1. Yaitu nilainya itu tidak ada dalam data array tersebut. Nah, langsung saja kita lanjut pada metode search selanjutnya, yaitu binary search. Baik, kita lanjut pada metode yang kedua, yaitu binary search. Metode ini adalah metode pencarian data yang dimulai dari membandingkan nilai data yang dicari. Apakah sama dengan nilai di tengah atau tidak. Nah, ketika perbandingan itu terjadi, jika lebih besar, maka kita akan fokus pada bagian di sebelah kiri nilai tengah tersebut. Tetapi, jika nilainya lebih kecil daripada nilai yang ada pada nilai tengah tersebut, maka kita akan terfokus pada nilai di bagian kanan. Apakah nilai yang kita cari ada pada bagian kanan atau tidak. Nah, untuk pendekatan secara lisannya, ini bisa kita lihat ini ya. Bisa kita mencari angka 6 begitu. Maka angka 6 tersebut akan kita bandingkan dengan nilai tengah dari data array yang kita punya. Apakah nilainya lebih kecil atau lebih besar dari atau apakah akan sama dengan nilai data array yang kita punya gitu. Nah, langsung saja kita lihat pada programnya. Di sini untuk integer utamanya atau program utamanya, saya mendeklarasikan array dan variabelnya. Dan di sini saya sudah membuat satu seruntun data array-nya yang sudah berurut. Karena syarat dari binary search itu sendiri adalah data harus terurut begitu. Lalu kita juga mendeklarasikan integer n sebagai untuk mencari panjang data atau panjang dari array tersebut. Nah, intx kita gunakan untuk nilai berapa sih atau angka berapa yang kita cari pada nilai data tersebut. Nah, misalnya kita bisa mencari nilai angka 6 misalnya, seperti contoh yang tadi ya. Lalu kita juga di sini mengisi nilai result atau mengisi nilai hasil dengan fungsi binary search. Nah, dengan memanggil fungsi dari binary search itu sendiri. Nah, array kita gunakan untuk mencari data daripada data array, 0 sebagai indeks awal atau indeks bagian kiri, n dikurang 1 sebagai batasan program untuk berhenti atau nilai tengahnya, dan x untuk nilai yang dicari dalam data program ini. Lalu, untuk mengecek nilai yang dicari ada atau tidak, kita menggunakan sebuah percabangan if, di mana ketika resultnya ini negatif 1 atau tidak ada nilainya dalam sebuah data array, maka akan muncul nilai yang dicari tidak ada dalam data array tersebut. Akan tetapi, jika nilai array-nya ada, maka akan muncul nilai yang dicari ada pada indeks kesekian dari result yang ada. Nah, untuk fungsi dari binary search itu sendiri, di sini saya mendeklarasikan satu tipe data dengan 4 parameter. Yang pertama integer array, yang kedua integer L, yang ketiga integer R, dan yang terakhir integer X. Nah, kita menggunakan percabangan yang pertama, yaitu integer R lebih besar daripada L, maka maksudnya integer sebelah kanan, apakah lebih besar daripada integer sebelah kiri, maka hal tersebut kita gunakan untuk mencari nilai tengahnya begitu. Nah, lalu kita menggunakan if kedua untuk mengecek apakah nilai tengah itu sama dengan yang kita cari. Nah, jika nilai tengah tersebut masuk nih pada percobaan ketiga, jika nilai tersebut lebih kecil daripada nilai tengah, maka kita akan fokus pada nilai sebelah kiri, yaitu pada if di line 22. Tetapi jika misalnya nilai yang kita cek itu lebih besar gitu ya dari nilai tengah, maka kebalik, harusnya
yang di line 20, ini nilainya harusnya lebih besar. Karena kita akan fokus pada sebelah kirinya. Nah, yang di line 25, benar, lebih kecil. Maka kita akan fokus pada nilai bagian sebelah kanan, begitu. Dengan if ketika array di tengah itu lebih besar daripada X, maka akan terjadi sebuah return. Nah, lalu jika tidak memenuhi syarat if di line 20, line 25, line 16, maka akan masuk pada line 30. Jadi nilai akan dikembalikan sebesar negatif 1 atau nilai tersebut tidak ada, atau artinya nilai tersebut tidak ada pada data array. Nah, langsung saja kita coba. Di sini kita mencari angka 6 pada data array tersebut sesuai dengan integer X yaitu 6 pada line 39. Langsung saja kita jalankan. Nah, nilai 6, nilai kita cari itu ada pada indeks keempat. Maka kita buktikan. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, benar ya teman-teman semua. Atau kita bisa mengubah nilainya jadi nilai 90 misalnya. Nah, coba kita jalankan. Program akan langsung mengeluarkan bahwa nilai yang kita cari tidak ada pada data array tersebut, dan benar, karena kita tidak menuliskan angka 90 pada data array. Nah, bagaimana nih dengan nilai yang double gitu? Apakah ada pada indeks terakhir atau pada indeks sebelum akhir begitu ya? Mari kita coba. Dan hasilnya adalah nilai yang dicari ada pada indeks 8. Mari kita hitung. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan kalau misalnya nilai itu sama pada pada sebuah data, maka akan dicari atau akan dipilih nilai terdekat atau nilai pertama yang kita temukan. Karena binary search ini kan metodenya kan dicari di pertengah-tengah gitu kan. Jadi ketemu nilai tengahnya adalah 89 pada indeks ke-8. Nah, mungkin sekian informasi yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.